wake-up call, a call for success. Hai Sobat Galius, kamu lagi liburan di Bali dan sering banget dapetin kemacetan? Macetnya tuh bukan yang sekedar emang kendaraannya lagi banyak ya volumenya di jalan, tapi karena disuruh stop mulu. Soalnya di Bali tuh lagi duasenya orang-orang untuk ngaben. Tahu nggak duase itu apa? Duasa itu artinya hari baik atau hari suci yang dipilih berdasarkan perhitungan kalender Bali untuk melaksanakan upacara atau kegiatan adat yang penting. Kalau yang nggak penting ya jelas dong chat kamu yang dari kemarin dianggurin mulu tuh sama gebetan. Jadi kalau kamu dengar orang Bali lagi ngomong, lagi duasanya ngaben, itu artinya lagi jatuh hari baik untuk melakukan upacara ngaben. Hari itu dianggap waktu yang paling pas dan paling suci secara spiritual dan kosmis. Supaya roh yang diaben tuh bisa lepas sempurna menuju alam selanjutnya. Kalau khusus buat ngaben nih ya, duasa ini dihitung berdasarkan posisi hari, wuku, bulan, dan energi kosmik yang ada dalam sistem kalender Bali. Keren ya semuanya diperhitungin. Anyway, ngomongin ngaben tuh bukan cuma sekedar upacara pembakaran mayat doang. Kalau secara antropologis ya, ini tuh sistem pelepasan atman atau roh bumi dari tubuh yang kasar yang mirip sama konsep reinkarnasi dalam banyak agama timur. Kalau di kepercayaan Hindu Dharma di Bali tuh tubuh itu cuma kendaraan aja, jiwanya yang penting. Nah ngaben itu kayak kalau kita bilang bisa jadi proses uninstall gitu. Secara biologis sih tubuh manusia emang akan mengalami yang namanya dekomposisi lewat 3 fase. Ada autolisis, pembusukan, dan skeletonisasi. Tapi kalau di ngaben, tubuh tuh langsung dibakar di suhu tinggi sekitar 1000 derajat. Aduh, siapa yang tahan tuh? Tahu nggak proses ini tuh mempercepat dekomposisi secara termal. Nah mencegah penyebaran patogen yang biasanya muncul dari tubuh yang membusuk secara alami. Ilmuwan forensik bilang kremasi sempurna tuh bisa menyelesaikan partikel kalsium dari tulang tahu. Nah di ngaben tulang-tulang ini tuh disucikan, disusun rapi, bahkan dibentuk loh simbolisnya kayak tubuh manusia. Jadi sebelum dihanyutin ke laut nih, proses ini mencerminkan pemahaman spiritual sekaligus ekologi kematian. Kok ngeri-ngeri sedep ya? Tapi kedengarannya kenapa jadi keren? Kalau ngomongin soal ekologi, Bali tuh punya sistem filosofi Trihita Karana yang ngajarin harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Dalam konteks ngaben, pelepasan abu ke laut tuh bukan buang-buang ya, tapi justru bentuk siklus hidup. Laut jadi simbol kesadaran kolektif tempat semua unsur kembali bersatu dan ya, it's basically spiritual recycling. Fun fact-nya lagi, warna yang sering dipakai pas ngaben itu adalah putih, kuning, dan merah. Dalam psikologi warna, putih tuh simbol pemurnian, kuning kebijakan spiritual, dan merah semangat hidup. Tapi kalau kamu habis putus cinta, ya nggak mungkin pakai warna merah ya. Udah, back to the topic. Jadi ini tuh bukan random fashion, ini tuh komunikasi simbolik dalam bentuk visual. Terus
ada lembu dan wadah tinggi yang dipakai buat ngusung jenazah, itu tuh dirancang dengan prinsip keseimbangan kosmik. Ada hitungannya loh di kalender ritual Bali yang nentuin bentuk, arah, elemen yang digunakan juga. Jadi gak asal bikin bentuk keren, semuanya ada hitungan kosmologinya. Kalau kamu kulik dari sisi sosiologi, ngaben tuh juga alat perekat sosial tahu. Di saat dunia makin individualistis, ngaben bikin satu banjar jadi kerja bareng. Bukan cuma keluarga inti aja, tapi semua orang jadi terlibat ya. Jadi ini tuh bukan cuma urusan spiritual, tapi juga mekanisme mempertahankan kohesi sosial tradisional. Ya, secara historis sih ngaben udah berlangsung sejak abad ke-10. Tradisi ini ya bisa berevolusi kan. Yang penting esensinya itu gak mati. Jadi lain kali kalau kamu lihat ngaben, jangan cuma bilang, "Wah, rame banget sih." Tapi kamu tuh harus mengabadikan momen itu dalam diri kamu. Kamu lihat deh, ritual yang memadukan biologi, psikologi, antropologi, spiritualitas, dan ekologi dalam satu panggung budaya. Bali emang jagonya deh bikin kematian terasa kayak momen pulang yang indah gitu loh. Dan pastinya dengan ilmu dan rasa yang seimbang. Itu dia Sobat Kois, fakta seputar ngaben. Kamu kira-kira abis ini mau tahu fakta tentang apa lagi? Coba share di kolom komentar ya pendapat kamu. Sekalian like, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di video kita selanjutnya bersama Wake Up Call, a call for success. See ya!